Saya persilakan Bapak Leonard untuk menyampaikan paparan ilmiahnya. Monggo, Bapak. Terima kasih sekali Mas Obed dan panitia dari Petra dan seluruh panitia ya. Ini saya tangkap bahwa ini konferensi yang hasil kerjasama ya. Suara saya cukup terjelas ya. Baik, terima kasih sekali. Jadi judul saya itu langsung saja Jalan Ninja ke-7 itu sebetulnya hanya pencitraan. Karena kita hidup di era citra, ya sudahlah saya pencitraan. Kalau bicara agama, sebagai agama itu kayaknya jadul banget ya, orang tua banget. Jadi supaya saya agak sedikit ngehit itu ikut-ikutan anak muda ya, saya bikin judul Jalan Ninja yang ke-7. Apa itu Jalan Ninja yang ke-7? Mari kita lihat, tapi sebelumnya saya mau berterima kasih karena dua pemakalah sebelumnya itu, pembicara sebelumnya, Pak Adi dan Pak Dedi itu membantu saya mempertajam dari sisi yang lebih teknis dari apa yang nanti akan saya sampaikan. Dari Pak Adi, saya bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana pelajaran sejarah yang dibuat pakai augmented reality ya, sehingga orang mampu menghubungkan dengan emosi. Karena itu salah satu poin yang saya sampaikan nanti di era digital itu, beragama itu sangat erat kaitannya dengan emosi, dan itu diperkuat lagi dengan Pak Dedi dengan beberapa pertanyaan tadi ya, yang sangat-sangat membantu saya untuk mempertajam apa yang saya sampaikan, khususnya karena saya mengajar teologi dan sains modern, sehingga ini pun menjadi materi saya nanti di mata kuliah saya. Mudah-mudahan saya punya waktu yang cukup, saya akan share screen dulu untuk apa yang akan saya sampaikan, supaya lebih terarah. Ya, kelihatan ya. Baik, oke, judulnya Jalan Ninja ke-7, beragama daring ya. Oke, ini buat gaya-gayaan aja. Ini sepintasnya lebih detailnya, saya home base-nya di Universitas Kristen Duta Wacana, tetapi saya bekerja di konsorsium yang disebutkan Mas Obed tadi. Diringkas saja dari apa yang disampaikan, saya penelitiannya di Religion Online, Interreligious dan Jewish Studies. Silakan melihat publikasi saya, ini dari yang ilmiah sampai yang ecek-ecek ada semua di situ, slide-slide presentasi, beberapa saya share di situ juga, tulisan ringan yang cuma 1.500 kata, yang sudah dipublikasikan di media online juga ada di sini, silahkan diakses, dan jangan lupa connect saya di sosial media, khususnya Instagram. Kalau di kelas saya itu, mahasiswa baru bisa lulus kalau follow saya dan likes dari Instagram saya gitu ya. Saya memakai kekuasaan dosen. Ya, ini kenapa kok Jalan Ninja yang ke-7 sebetulnya itu dari teori dasar. Ini religious studies ya, mungkin agak sedikit melenceng dari dua presentasi sebelumnya yang sungguh-sungguh langsung mengena pada DKV. Ini sebenarnya menceritakan tentang aspek budaya digital ya, yang lebih khusus lagi dari aspek keagamaan. Mengapa Jalan ke-7? Karena ada 6 jalan ninja yang lain menurut teorinya Dale Cannon. Saya cepat saja menyampaikan apa itu jalan ninja yang 6 ini. Yang pertama, ritus sakral, sacred rite, jadi orang beragama memakai ritual-ritual. Ini yang paling tampak, paling kelihatan, aspek yang paling material ya dari yang kita alami sebagai orang beragama, maupun mungkin kita punya asumsi atau aspirasi keagamaan yang mungkin tidak tradisional ya. Tapi pasti ada aspek ritualnya. Ya. Bahkan agama-agama yang non teistik pun seperti Buddhis, Konghucu gitu ya, mereka pun punya aspek ritual. Keenam jalan ninja ini atau six ways ini adalah upaya mendekati apa yang disebut dengan realitas akhir. Bagi orang Kristen seperti saya ya disebut dengan Tuhan, kalau Muslim Allah, tetapi bagi orang yang lain tuh namanya berbeda-beda, ada Tien, ada Dewa, ada Tao, ada Nirwana, ada Elysium, Swargo gitu ya, surga ya, Yggdrasil, atau kalau senang nonton anime Attack on Titans, The Walls ya, itu pun menjadi semacam realita terakhir. Nah, mendekatinya dengan 6 jalan ninja ini. Yang kedua adalah dengan nalar ya, artinya berjumpa dengan yang realitas itu melalui nalar, otak, pengertian, pemahaman ya, menemukan lewat baca buku gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau Anda merasa saya kok kurang religius,
saya senangnya cuma baca aja dan saya lebih senang berhubungan dengan aspek-aspek kemanusiaan. Sebenarnya itu pun jalan ninja. Kita masing-masing punya jalan ninjanya kita sendiri-sendiri ya. Jadi tidak perlu merasa khawatir bahwa ini kurang religius karena ada banyak cara. Ada yang melalui tindakan yang benar. Ini yang paling, kalau di zaman saya masih kecil di sekolah, inilah anak-anak yang dianggap sok suci dan moralis. Itu orang yang sangat teliti dalam hal aspek-aspek tindakan keagamaan ya. Tapi jangan salah, mereka-mereka ini pun punya dimensi keadilan sosial juga, tindakan keagamaan yang berdimensi sosial. Lalu ada mistisisme melalui disiplin-disiplin mistik, gitu ya, puasa dan tahajud kalau dalam tradisi Islam, meditasi dalam tradisi Buddhis atau dalam tradisi spiritual. Ada juga yang lewat mediator, lewat syamanik ya istilahnya, yaitu mereka membutuhkan pendeta atau ustadz atau penyembuh itu cenayang dan sebagainya untuk menghubungkan diri dengan yang realitas akhir tadi, menghubungkan diri dengan yang ilahi, kira-kira begitu. Ada juga yang pendekatannya model devosi. Kalau di Kristen itu kayak saat teduh dan doa yang banyak dan seterusnya ya, itu disebut dengan devosi. Nah, keenam ini tentu saja jalan ninja yang saling bertumpang tindih. Tidak ada yang satu aspek yang murni ritual, murni nalar itu tidak ada. Hanya soal penekanan saja. Ya kira-kira begitu, dan sehingga lalu saya menawarkan kondisi yang baru yang disebut apa ada jalan ninja ketujuh. Ini aliran sesat apa lagi nih ya kira-kira. Nah ini bukan aliran sesat, tapi sebagai upaya untuk memahami bahwa di era digital sekarang ini ada ekspresi yang sedikit berbeda, yang sebetulnya tidak sangat berbeda dari 6 jalan ninja sebelumnya, tetapi dalam hal ini lebih dibentuk oleh dunia digital ya, oleh teknologi digital ya. Jadi tapi dimulai dulu dengan 2 teori dasar di ilmu media ya. Saya kurang tahu DKV juga mempelajari atau tidak, yaitu teori mediasi dan mediatisasi. Mediasi itu khususnya di antropologi, sosiologi ya, bahwa komunitas religius itu menciptakan hubungan dengan kuasa di luar dirinya, dengan nirwana, dengan nasib, the fate atau zat atau Tuhan dan seterusnya itu melalui atau prinsip-prinsip kosmis ya, dengan alam semesta, dengan lingkungan hidup atau dengan tindakan moral ya, kebaikan publik dan seterusnya, realitas sosial dan seterusnya itu melalui praktek agama. Jadi praktek agama itu sebagai mediatornya, ada simbolismenya, ada institusinya, ada narasinya, ada hukum-hukum, etika dan seterusnya. Itu tidak pernah orang langsung berjumpa dengan Tuhan atau yang ilahi begitu saja. Selalu ada perantaranya. Memang ada klaim-klaim keagamaan yang bilang, oh saya bisa connect langsung, saya tinggal WA Tuhan langsung dijawab. Tapi itu dari sisi ilmu antropologi dan ilmu agama, ilmu agama bukan teologi ya Ibu Bapak, saya tidak mempelajari teologi meskipun saya di Fakultas Teologi, saya mempelajari fenomena keagamaan. Itu melewati aspek mediasi yang sangat kompleks ya. Tapi di era sekarang ada yang lebih jauh lagi, bukan saja mediasi, karena ada modernitas dan ada kapitalisme dan ada ada media, ya media sebagai gerakan sosial gitu ya, sebagai perubahan sosial begitu. Maka media ini bahkan mengambil alih begitu banyak fungsi-fungsi sosial budaya pada keagamaan yang terinstitusi gitu ya, dan untuk menciptakan tuntunan-tuntunan spiritual, orientasi moral untuk bagaimana melewati sebuah ritual ya. Kalau di dalam Islam yang sedang sangat ramai itu kan hijrah gitu ya, kalau di Katolik itu evangelisasi baru istilahnya, kalau Kristen itu lahir baru gitu ya. Proses-proses itu di era sekarang itu dimediatisasi. Bahkan perasaan berkomunitas itu sangat dimediatisasi, khususnya banyak sekali penelitian yang bicara tentang game online, ya video game dan game online. Itu jangan salah, itu justru menciptakan semacam aspek kekeluargaan, perasaan berada dalam sebuah institusi dan struktur gitu ya. Dan bahkan identitas pun dibentuk oleh hal tersebut. Nah, jadi mediatisasi itu keunikannya dibanding 6 yang lain itu adalah menciptakan subjektivitas yang mengecil, yang individualistik ya. Node berbasis titik-titik node akun ya, berbasis
proses itu berbasis hashtag, lalu identitas berbasis akun, berbasis access point, berbasis aktan, ada teorinya lagi sendiri. First person view sangat penting dan individualisasi sangat penting. Ini penelitian saya yang lain yang baru saja selesai tentang keramahan digital hospitality, yang saya bicara tentang penengah informasi, ya, information arbiter. Nah, kalau di dunia digital itu kita yang seperti sekarang ini dengan memakai dimediasi dan dimediatisasi oleh Zoom, bagi Zoom itu kita cuma tik doang. Jadi satu titik ini dalam gambar ini adalah satu akun. Ini SNA ya, Social Network Analysis. Itu satu titik mewakili satu akun Twitter. Tapi sebetulnya sama, itu mau Facebook, mau mana pun kurang lebih kalau bisa dipetakan, kalau API-nya boleh dibuka, itu kita akan bisa memetakan seperti ini. WhatsApp, Telegram, dan seterusnya. Kita tuh hanyalah titik di dinamika yang begitu besar. Ya. Saya tidak membicarakan ini karena ini penelitian yang berbeda. Maka, kalau dulu religious studies bicara pertanyaan mendasarnya, what is religion? Apa sih itu agama? Itu sudah dicoret. Bukannya tidak dipertanyakan lagi, masih tetap dipertanyakan. Tetapi ada yang lebih relevan, dan inilah saya bisa menghubungkan diri dengan tujuan dari konferensi ini. Bukan soal what is religion, tapi what is not religion, gitu loh. Apa sih yang tidak diagamakan sekarang, ya? Tahun 2019 itu PUBG Mobile itu diboikot oleh gamer Muslim India karena salah satu itemnya itu menyerupai tempat suci umat Islam. Nah, itu menimbulkan kegerahan, ya, itu ofensif bagi sebagian Muslim, gitu ya. Jadi apa sih yang sekarang tidak ini, yang kita kira PUBG itu netral, yaitu urusan kesenangan? Enggak, tidak ada yang begitu lagi di dunia digital, ya. Bahkan abad 21 ini disebut oleh Monica Davidoff dan kawan-kawan itu sebagai God Century, Resurgence of Religion and Global Politics. Jadi apapun itu diagamakan, gitu ya. Atau semua aspek kehidupan kita yang tadi disebutkan Mas Obed, panas dingin gitu, mau nggak mau ada. DKV mau nggak mau akan berurusan juga dengan urusan agama. Nah, itu butuh frame. Ini cepat saja saya sampaikan karena bagian nomor 1 ini sudah diterangkan dengan sangat baik oleh Pak Adi dan Pak Dedi, bahwa sekarang makin performatif, agama itu performatif, di TikTok itu banyak sekali, YouTube itu banyak sekali, berbasis visual sudah jelas, tetapi juga motion, ini pencerahan yang disampaikan Pak Dedi, dan bersifat polimediatik karena kanalnya sangat banyak, ya. Saya nggak perlu menjelaskan, tapi ciri yang unik dari Jalan Ninja Ke-7 adalah waktu yang terlipat. Tidak bisa lagi orang suruh dengerin khotbah 1 jam gitu, ya, kecuali ada penggemar mati-matian gitu, ya, atau ada berada dalam komunitas yang sudah terbentuk gitu, ya. Jadi apalagi ketika pandemi ini kan agama dipaksa masuk ke ruang virtual, mau nggak mau. Sebelumnya itu pakai perdebatan teologis lah, filosofis lah, ideologis lah, ini adalah kapitalisme dan segala macam, tapi begitu masuk pandemi, mau nggak mau harus. Dan di situ ketahuan bahwa orang tidak betah berlama-lama untuk sebuah bentuk yang sangat verbal, atau dalam bahasanya Pak Ari tadi, auditori, ya, auditori. Nggak tahan kalau terlalu lama, waktunya itu terlipat. Jadi penelitian saya salah satunya adalah TikTok, ya. Di TikTok itu kan 1 menit semua. Ini ada 2 contoh yang berbau agama. Ini tidak persis agama tapi berbau agama. Yang sebelah kiri yang di tengah itu memang bicara tentang agama. Seluruhnya disampaikan hanya dalam 1 menit, sangat performatif dengan perilaku, gitu ya. Kita menerima paket lengkap, ya, wajah, gerak, motion, emotion, dan lalu pertanyaan tadi itu sublimation, dihubungkan dengan sesuatu kuasa yang di luar dirinya. Itulah kenyataan beragama. Sebenarnya tuh ini yang terjadi sekarang di TikTok. Ini, ya. TikTok, straight TikTok. Ya, oke. Kemudian ada juga perubahan yang saya sebut sebagai pastoral turn, pergeseran otoritas agama. Saya nggak tahu kalau di Petra apakah guru agamanya adalah seorang tokoh atau bukan, gitu ya. Tapi kalau di dunia media sosial, di dunia digital kan siapa saja yang merasa punya pengetahuan, dia langsung menyebarkan. Kalau di public speaking-nya bagus, performance-nya keren, ya orang lalu ikut. Ya.
sudah terjadi pergeseran otoritas agama. Bukan lagi orang tua menjadi sumber agama, bukan lagi guru agama, pendeta, ustadz lagi. Ustadz itu pun ada ustadz yang selebriti atau kita sebut dengan micro ustadz ya, atau micro preacher, para pengkhotbah. Belum lagi kalau di WA, Telegram dan segala macam di Facebook gitu ya. Ini yang kaum tua ya, kalau anak muda kan mainnya Line, TikTok, terus dan seterusnya ya. Semua orang lalu tiba-tiba menjadi pendeta, menjadi paling ulama, atau seperti seorang kata tokoh, sekarang nasihat itu menjadi industri, khususnya nasihat keagamaan. Lalu kita mulai mengulik-ulik kehidupan pribadi orang, ya, karena orang pun juga istilahnya di ilmu kami itu adalah participatory panopticon. Orang dengan sengaja menunjukkan dirinya kepada dunia ya. Atau live streaming, bukan pakai V tetapi pakai F, live kehidupan di-streamingkan 24 jam. Dan ada kesan tentang FOMO ya, fear of missing out. Nah, yang keempat ini yang juga tadi disebut soal panas dinginnya oleh Mas Obed itu ya ini apa namanya politik identitas semakin kuat. Khususnya politik identitas agama, terjadi polarisasi. Tadi penelitian saya yang tentang keramahan itu, penengah informasi, itu menunjukkan, saya membuat lingkaran itu adalah polarisasi. Kelompok-kelompok yang membicarakan sebuah isu, setuju dengan sebuah isu, dan menyerang kelompok yang lainnya. Karena sangat konfrontatif. Meskipun tentu saja juga ada hal yang sangat toleran. Ya. Nah ini tadi saya lihat, kemarin saya dikirimi oleh Mas Erandaru, rundown-nya itu ada salah satu paling tidak ya yang saya bisa tangkap, di paralel session 1 kelas B tentang kajian visual itu ada dari Samuel Subiarto dan Ezra Iskandar bicara tentang permainan atau penghujatan, tinjauan kritis terhadap video game Fight of Gods. Jadi betul bahwa itu agama. Sekarang game pun berdimensi agama. Ada sublimation yang tadi saya bertanya ke Pak Dedi, itu dimanifestasikan dengan seringkali dengan kemarahan dan emosi. Ya. Juga kembalinya oralitas. Jadi dulu mengira bahwa orang makin literasi gitu ya, makin tekstual, makin suka membaca dan seterusnya. Dan dulu oralitas itu adalah elemen penting dalam keagamaan karena sejauh tradisi agama saya, sejauh yang saya tahu agama-agama Ibrahimi ya, kitab sucinya itu kan berbicara tentang Tuhan yang berbicara, bukannya Tuhan yang menulis. Ya, ngomong berbicara. Jadi bicara itu adalah dimensi langsung berjumpa dengan emosi. Ya kalau dihubungkan dengan Pak Dedi tadi, motion, emotion, dan tadi itu kemungkinan juga tentang sublimation. Jadi ada oralitas itu sekarang kembali lagi. Sebetulnya sudah muncul dengan YouTube, lalu TikTok dan satu lagi itu yang baru itu kok saya jadi lupa. TikTok dan ini saya buka snack video ya misalnya, TikTok dan snack video itu sudah menggabungkan motion dan oralitas begitu, bicara, ngomong ya tidak selalu tetapi ada elemen itu sehingga orang tidak lagi banyak membaca. Sekarang Clubhouse tapi ini sementara masih iPhone ya. Itu juga contoh bagaimana oralitas kembali lagi dan keagamaan sekarang lebih bersifat oralitas. Sebagaimana orang semakin terpesona oleh bagaimana orang bicara dan mengesankan. Kalimatnya pendek, langsung menohok, punchline terus gitu ya. Lalu orang merasa tergerak, emosinya terbangkitkan, dan dia bisa menghubungkan diri dengan sebuah isu keagamaan atau isu sosial. Terakhir, ciri-ciri yang saya bisa deteksi, sebetulnya ada beberapa yang lain, tapi saya kira waktunya tidak akan cukup dan lebih baik didiskusikan saja. Experience over intellectual affirmation. Jadi sebetulnya keagamaan yang masih berbasis otoritas tradisional dan sebagainya itu akan tetap ada, saya duga ya. Orang seperti saya ini masih tetap laku lah. Tapi bukan lagi satu-satunya sumber. Orang-orang yang membicara secara ilmiah itu sebetulnya ruangnya khusus banget lah. Yang lebih publik, keagamaan yang lebih publik itu experience. Tadi sudah ditegaskan oleh dua pemateri sebelumnya. Experience sangat penting. Jadi augmented reality itu penting. Orang nggak suka lah cuma disuruh baca saja. Khususnya generasi yang baru. Sebetulnya generasi saya pun sudah mulai begitu. Orang lebih senang nonton gitu ya. Menghabiskan waktu di video itu ada statistiknya.
Tapi terlebih-lebih lagi generasi Z dan generasi Alpha. Generasinya yang sekarang ikut kelas ini, di webinar ini, ada yang lahir tahun berapa ya? Generasi Z itu kan tahun 2000-an ya, 99 sampai 2006, 2007, 2008 lah itu masuk dalam generasi Z. Dan yang lebih muda lagi itu sudah model keagamannya experience. Mengapa games pun sebetulnya sudah banyak penelitian yang bicara games pun sebagai semacam ekspresi spiritual ya. Salah satunya dari Lee Leibowitz, God in the Machine, Video Games as Spiritual Pursuit. Jadi sudah banyak ya, contohnya jelas sekali ya. Sehingga penting sekali story dan storytelling. Ini bagian dari animasi juga. Jadi animasi itu sangat ini sekali. Dulu saya sangat senang nonton, tapi sekarang waktunya agak mepet, jadi saya nanya aja sama anak saya soal apa yang terbaru gitu ya. Jadi ya kita sudah lihat Attack on Titans itu kan punya The Church of the Walls ya. Walls to be holy gitu ya. Terus Warcraft ya, yang terkenal banget itu punya banyak yang istilah-istilah yang kalau saya buka di Wikipedia itu ada the holy light, shamanism, druidism, Elune, mystery of the makers, dan seterusnya. Dan banyak simbol-simbol keagamaan itu masuk ke dalam bahasa-bahasa game gitu ya. Ada tokoh Metatron, ada golem, semua dari tradisi-tradisi Yudaisme ya, yang saya teliti juga. Jadi video game sebagai virtual sacred space secara tidak langsung. Ada semacam keagamaan, bukan agama itu sendiri ya. Ini jangan salah, nanti terus saya dikabar-kabarkan memproklamirkan game adalah agama baru. Nabi ke-28 ya, gitu-gitu lah. Enggak ya, itu bukan begitu. Tapi ada semacam perasaan investasi emosi yang diinvestasikan dalam proses bermain game. Ada gratifikasi spiritual dan kepuasan batin. Ada ruang sosial baru dan perasaan kekeluargaan dan komunalisme. Game saya sih terbatas, apalagi sekarang saya makin jarang, jadi saya game yang nggak terlalu online lah ya. Saya mainnya itu Forge of Civilization. Tadi connect sekali dengan ceritanya Pak Adi yang sebelumnya. Dan Hitman ya, sesekali Hitman. Jadi kayak misalnya Hitman itu kalau nembak orang sampai meledak kepalanya gitu kayak itu kayak menyalurkan emosi ya, menyalurkan agresi kalau dalam bahasanya Freud, menyalurkan sifat agresi kita gitu ya. Itu game kekerasan banget ya, tapi di sisi lain itu membantu untuk menyalurkan beban pekerjaan yang berat-berat gitu ya, dengan nembakin orang gitu dari jarak jauh. Ya kira-kira seperti itu yang saya bisa sharekan, mungkin bisa kita diskusikan. Matur nuwun sangat. Sampun. Terima kasih Pak Leo buat paparannya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mendiskusikan hal ini yang menarik, yang saya bisa garis bawahi dari pemaparan Pak Leo tentang bagaimana sekarang pertanyaannya bukan lagi agama itu apa, tapi apa sih yang tidak diagamakan sekarang ini gitu. Itu menjadi satu pernyataan yang cukup menarik sekali untuk kita perbincangkan. Ya, silakan untuk yang akan bertanya, monggo, silakan. Ya, fenomena sekarang ini yang sekarang sedang hits ini seperti ini ya Pak Leo ya. Bagaimana sebenarnya mempertautkan kreativitas dengan hal-hal yang sifatnya agamis gitu ya. Jadi terkadang seorang desainer itu merasa bahwa dirinya terbataskan gitu ya, atau dibatasi oleh hal-hal yang sifatnya simbolik gitu. Tadi sempat dibicarakan tentang simbolisasi dalam berbagai macam game misalnya, yang ketika itu dibaca oleh orang yang memiliki pengetahuan tentang kadar agama yang cukup baik, itu dianggap sebagai sesuatu gitu. Nah ini sebenarnya seperti apa ini Pak? Kadar seperti apa yang sebenarnya? Apakah sebuah tuntutan untuk teman-teman kreatif gitu, untuk paling tidak mencoba untuk melihat bahwa ketika saya bikin seperti ini nih impact-nya seperti apa gitu. Sekarang kan kalau kita ngomong dunia digital, impact-nya sangat luar biasa sekali, cepat sekali gitu. Kemarin Nabi ke-26 gitu kan, cepat sekali. Ya. Gimana nih Pak pandangan? Paucang gitu. Iya. Ya, saya nggak punya jawaban langsung karena DKV
ini sebetulnya kan karena saya diperintahkan Mas Obed tadi saya suruh bicara, ya saya bicara lagi. Sebenarnya bukan bidang saya. Tapi gini, ya saya memberi sinyal saja ya bahwa apa sih yang sekarang tidak diagamakan, bahwa paling sedikit Petra pun ya ini kan institusi yang sedikit banyak ada aspirasi keagamaan. Produk DKV sekarang mau tidak mau akan menyentuh. Saya tidak secara bicara DKV secara langsung. Jadi kenapa tadi waktu Pak Dedi bicara tentang Scott Mel, itu saya membaca juga karena penelitian saya salah satunya kan tentang komik agama. Nah, itu adalah DKV sekali. Itu menyentuh isu sosial, dan karena sekarang ini terjadi kondisi di mana politik identitas agama itu menguat, belum ada tanda-tanda reda, cenderung makin kuat, maka ya DKV mau tidak mau akan langsung tidak langsung akan menyentuh juga isu tersebut. Paling sedikit secara negatif. Negatif bukan jelek. Negatif berarti maksudnya tidak menyentuh langsung. Kalau orang sedang bikin sebuah produk, orang harus mikir ini akan menyinggung perasaan keagamaan tertentu atau tidak. Ya, ini kan kasus ini sudah banyak sekali ya. Menteri Pendidikan kita tidak memasukkan NU di dalam sejarah ya, salah satu pendiri NU dalam sejarah nasional saja menjadi isu. Ya. Terus belum lagi produk-produk yang dulu pernah salah satu kafe pakai naruh patung Buddha. Nah, lalu pemuda Buddhis bereaksi. Itu kan produk visual artistik biasa, tapi ditaruh di tempat yang tidak semestinya, bukan di kafe, di klub gitulah, kafe plus begitu ya, sehingga merasa ini tidak layak kok taruh patung Buddha di situ gitu. Nah, seperti itu, mau tidak mau dari sisi secara tidak langsung orang-orang yang bekerja di DKV mesti memahami itu. Saya sendiri termasuk yang kritis terhadap sikap-sikap keagamaan semacam itu, tapi mau tidak mau dunia kita semacam itu. Yang kedua, agama sendiri memang memberi vocabulary untuk kreativitas, tidak terhingga. Ya, saya menyebut tadi Warcraft. Kalau dia membangun, saya sendiri pemain Forge of Civilization, game Forge of Civilization, itu ya bicara tentang adanya rumah ibadah kalau membangun civilization, suka tidak suka. Meskipun, nah ini catatan yang penting, tidak banyak produk-produk kreatif semacam itu melampaui apa yang stereotip, itu pernah saya tulis. Kayak komik itu cenderung sangat stereotip bicara tentang agama. Padahal agama itu kan bukan melulu Kristen pergi ke gereja gitu kan. Terus orang kalau ada apa-apa nanya sama tokoh agama kan nggak selalu, apalagi zaman sekarang. Saya bisa nanya tentang iman Kristen yang nanya sama Mas Obed. Bisa, karena partisipatoris kan sifatnya. Nah, kira-kira begitu. Jadi DKV, saya memberi sinyal saja, saya tidak mampu menjangkau DKV keseluruhan, tapi saya memberi sinyal sekarang tuh what is not religion. Jadi mungkin DKV juga akan bersentuhan. Kira-kira begitu. Ya, Pak. Terima kasih. Silakan bagi yang akan bertanya, boleh juga memakai fasilitas chat ya, jika dirasa lebih nyaman untuk memakai ini untuk bertanya. Silakan. Tidak, terima kasih. Ya. Oh, ada tuh. Ya. Pak Daniel ini kayaknya sesama gamer juga ini Pak, monggo. Pak Daniel. Pak Leonard, saya dengar pemaparannya itu kayak otak saya langsung tersambar petir banyak Pak Obed. Ternyata sudut pandangnya sudut pandangnya beda. Saya salut masih bisa ngikuti Attack on Titan loh Pak Leonard. Iya. Banyak dari sudut pandang game saat ya mungkin kalau misalkan melihat perkembangan game saat ini yang makin real begitu Pak ya, kemudian storytelling-nya juga makin bagus. Tapi kalau saya juga memandang dari sisi kajian game-nya itu makin banyak game yang menempatkan pada sudut pandang pemainnya seperti ayo kamu itu yang bisa menyelamatkan dunia ini. Misalkan Horizon Zero Dawn atau God of War itu kan menempatkan player pada posisi semacam dia yang memegang kendali di sana dan hanya dia yang bisa menyelamatkan dunia tersebut. Apakah
dari sudut pandang Pak Leonard ini juga termasuk salah satu proses terjadinya penuhanan seperti itu. Mungkin itu dari saya, Pak Leo. Terima kasih. Ini istilah yang sangat penuhanan. Kalau kami di Religious Studies itu memang ada edifikasi, itu bagian dari salah satu, dan saya bicara dari perspektif Kristen ya, dan kalau ada serangan terhadap saya ini akademis ya. Jadi dalam tradisi Kristen ada proses deifikasi namanya theopoetika ya. Saya baru menulis tentang salah satu teolog dan saya memperkenalkan istilah theopoetika. Kalau kita tahu poetika, puisi itu kan artinya membangun. Theopoetika itu membangun Tuhan. Jadi sebetulnya memang benar. Tadi saya sebut bahwa agama memberi vocabulary yang tak berhingga bagi kreativitas storytelling. Ya. Nah, betul sekali. Jadi salah satu dari theopoetika itu adalah mesianisme. Jadi kita penyelamatnya. Kalau Pak Daniel itu bisa jadi penyelamat, kalau Pak Obed nggak bisa, karena Pak Obed itu dalam bahasa Ibrani artinya hamba, ya hamba terus. Nah itu memang betul. Jadi ini. Tapi sekali lagi yang saya sampaikan itu sebagai jalan ninja ketujuh itu tidak berarti agama formal ya. Agama dalam pengertian narasi, agama dalam pengertian ideologi tertentu. Betul sekali. Jadi kalau saya kan nggak main games banget ya Pak Daniel. Ya itu tadi cuma 2 itu aja yang sekarang. Nah itu yang jelas di film ya, Matrix itu jelas. Itu Matrix itu kan memberi imajinasi tentang mesianisme. Ada tokoh yang harus mati demi keselamatan dunia. Kira-kira begitu. Nah itu kan sumbernya dari agama. Robot itu juga dari agama. Itu kan dari golem, dari konsep tentang golem, manusia yang manusia membentuk manusia yang lain dari tanah lalu dihembuskan pakai ucapan-ucapan ilahi lalu dia bangkit gitu ya. Jadi kayak dikasih program gitu, di coding, terus lalu dia bangun. Lalu kalau dimatikan tinggal dicabut salah satu hurufnya. Dia dikasih huruf, lalu hurufnya dihapus satu, dia langsung mati. Robotnya. Nah, itu semua bersifat itu berasal dari storytelling tentang mesianisme, tentang kalau di Islam itu mahdiisme, juru selamat yang paling akhir, juru selamat yang bersifat kosmik. Ya itu semua sangat dekat dengan narasi keagamaan, meskipun mungkin yang membuat bahkan tidak peduli, ya, mungkin ateis kali ya, tetapi itu the power of storytelling itu begitu, atau the power of story itu seperti itu. Jadi bisa hidup sekalipun strukturnya ganti-ganti. Benar. Saya kira saya mengafirmasi apa yang amat banyak Pak Daniel. Terima kasih. Terima kasih. Pak Leonard boleh nyambung. Ya. Pak, apakah berarti kalau mengikuti sekarang nggak cuma game termasuk anime, itu kan banyak yang mengambil tema post-apokaliptik begitu ya. Ya. Nah, beberapa riset saya soal game juga mengenai post-apokaliptik. Apakah ini termasuk juga dalam proses yang Pak Leonard tadi ceritakan? Post-apokaliptik, ya, banget. Ada 2 hal yang proses yang terjadi bersama. Apokaliptisisme itu kan awal milenial sudah muncul ya. Awal milenial itu sangat menarik. Ini saya sedikit bicara, mudah-mudahan cukup dimengerti karena ini perspektif Kristen Yudaisme. Jadi kalau baca Alkitab Suci Perjanjian Lama Kristen itu kan dalam tanda petik kering, imajinasinya terbatas. Banyak imajinasi, tetapi tidak sangat fantastis. Ya. Banyak yang fantastis, tapi tidak sefantastis di era antar perjanjian. Nah, era antar perjanjian itulah yang disebut dengan narasi apokaliptis. Yang kalau di film, nah saya mungkin lebih banyak bisa ngomong film daripada games. Itu film Noah. Noah itu jelas tidak mengikuti storytelling yang standar. Itu dia mengambil dari kitab-kitab apokaliptik yang bicara tentang raksasa, menjadi pelindung, malaikat yang jatuh, the fallen angels gitu ya. Itu kan banyak sekali di games, ada Metatron, ada macam-macam lah, itu keren-keren namanya. Nah itu terus hidup. Nah hidup di abad pertengahan yang tadi, dalam literatur Kristen yang saya sebut tadi theopoetika, yang bicara tentang kita membuat Tuhan sendiri dalam tanda petik. Dia sebenarnya bukan membuat Tuhan beneran. Karena membedakan antara kategori Tuhan dan Allah. Allah itu sesuatu yang transenden, Tuhan itu
kekuasaan yang di atas kita. Jadi bisa saja saya mempertuhankan Mas Obed. Sudah kelihatan kan gondrong, wibawanya juga kelihatan gitu. Nah itu bisa, itu namanya proses diapoetika sampai ke era modern ketika lewat beberapa komikus, misalnya bukan James Siegel, siapa namanya pembuat Superman. Superman itu sangat ini sekali, sangat penting dalam proses animasi dan komik dan narasi, mendekatkan narasi keagamaan ke dalam narasi sosial keseharian. Itu siapa Siegel? Tom Siegel ya. Tom Siegel. Lupa. Pokoknya Siegel nama belakang yang menciptakan Superman pertama kali. Nah, disitulah lalu seluruh kisah apokaliptik jadi terbuka. Apalagi di akhir abad 18, akhir abad 19, awal abad 20, kitab ini lalu terbuka untuk umum. Ada terjemahannya bahasa Inggris, bahasa Jerman, yang tadinya hanya para peneliti yang bahasa asli saja yang bisa baca. Nah, itu lalu masuk ke ruang publik. Nah, lalu salah satu tonggak lagi Tolkien dan temannya, C.S. Lewis yang membuat Narnia. Itu disitulah justifikasi. Saya tidak yakin, tapi menduga saja itu mungkin juga masuk inspirasinya ke game. Jadi bagus kalau ada yang meneliti tentang bagaimana Tolkien, dia kan betul-betul menciptakan semua, saat dewa-dewanya, saat bahasanya, itu dunia lengkap sekali. Dan itu yang membuat game menjadi lebih naratif daripada sekedar istilahnya dulu arcade ya, yang cuma main kayak arcade ya, yang main kayak Pac-Man gitu, itu kan cuma pencapaian tertentu saja. Tapi lalu mulai yang naratif gitu ya, Prince of Persia dan sebagainya. Saya kira itu genealoginya secara tidak langsung. Siegel sangat penting di momen itu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, makasih Pak Daniel. Ya, pembicaraan yang sangat keren. Ya, silakan yang lain. Jika ada pertanyaan lagi, monggo. Kayaknya udah habis waktu loh. Gak usah dipaksain kalau nggak. Kayaknya kalau keangkringan itu bisa berjam-jam ini Pak ya. Nah itu, saya kalau di angkringan berbayar ya, mumpung di sini aja. Gitu ya. Ya, monggo jika ada. Masih ada waktu sedikit. Ya, masih berapa? 4 menit lagi ya. Tadi saya ngomong soal Attack on Titan, saya itu belum nonton lengkap sebenarnya, jadi cuman gaya aja. Dosen kan begitu, harus kelihatan berwibawa dan tahu segalanya. Tapi sebetulnya saya konsultasi sama anak saya yang nonton Attack on Titans. Lalu ketemulah The Church of the Walls, kayak gitulah. Iya, tapi saya dikasih tahu. Silakan. Oh, Ezra, langsung. Monggo silakan. Ya, Pak Ezra ya. Oh, ini yang nanti akan presentasi ya tentang Fight of Gods ya. Iya. Terima kasih Pak Leonard atas pemaparannya, Pak. Sebetulnya saya ada menulis sedikit di paper saya, tapi saya ingin mendengar menurut Pak Leo yang sudah mendalami ini duluan, permainan itu Pak, atau kita manusia yang memiliki keinginan untuk bermain gitu, itu kalau menurut Pak Leo itu di mana posisinya di religious studies gitu Pak? Ya. Terima kasih Pak Ezra. Ini Pak atau Mas ya? Mas ya. Ya Mas Ezra. Jadi sebenarnya ya kalau kita sedikit keluar dari yang doktriner, yang dogmatis, tanpa permainan tidak ada agama. Homo ludens, kita itu kan bukan saja homo socius, bukan saja homo religiosus, bukan saja homo technologicus, semua lah. Kita juga homo ludens, manusia makhluk yang bermain. Bermain itu untuk survive, karena dia harus menghadapi begitu banyak krisis. Ya. Termasuk ritual itu juga adalah salah satu bentuk ludens, bentuk kita cheating on life gitu ya, dengan membuat eca-eca ada life yang baru yang disebut dengan ritual. Ya, jadi sebetulnya sangat dekat. Hanya saja begitu agama itu institusional,
Dengan doktrin, dengan etika, dengan batasan-batasannya, maka akan berbeda. Itu yang kita hadapi dengan situasi sekarang yang saya sebut tadi, politik identitas. Identitas itu kan fix sekali. Padahal agama, sebetulnya agama itu kan lebih imersif. Ya. Seperti game kok sebenarnya. Imersif sekali. Ritual yang baik yang bisa dihayati oleh penghayatnya itu seperti kita main game. Seperti ya, nanti ini kena undang-undang ITE lagi, penodaan agama. Gitu. Itu bisa seperti itu. Ada elemen-elemen yang kita mirip sekali dengan itu. Nah, sementara di sebaliknya di game sendiri juga ada ritualnya, ada strukturnya. Terutama gamenya kalau game kolektif ya, game online kolektif itu kan ada yang jagoannya banget gitu ya. Saya ngomong ini betul-betul dari orang luar yang nggak benar-benar tahu ya. Hanya saya membaca literaturnya saja. Jadi dia pun mengadopsi model-model strukturalismenya dari dunia keagamaan yang di luar game. Belum lagi tumpang tindih yang tadi, metafora, simbolismenya, dan sebagainya. Jadi sangat dekat, Mas Ezra, dan saya nggak tahu, mungkin memakai teori homo ludens juga ya, dari, siapa namanya? Oh, jadi lupa saya. Ya, kira-kira begitu. Pokoknya itulah. Gimana, Mas? Dari Johann Huizinga. Ya, Huizinga ya, Johann Huizinga. Bacanya itu Huizinga. U itu gitu bacanya. Terima kasih banyak, ya. Mas. Gimana? Terima kasih banyak atas jawabannya. Oh ya, sama-sama. Saya langsung lihat soalnya judulnya, jadi saya masukin dalam ini saya tadi, presentasi saya. Senang saya kalau ada yang menyentuh soal itu juga. Kreativitas dan agama, kreativitas dan game, itu sangat dekat. Ya, oke, terima kasih Pak Ezra. Ya, papernya juga sangat menarik untuk nanti bisa didiskusikan di kelas paralel. Ya, oke, waktu kita sudah lebih dari 1 menit. Terima kasih untuk Pak Leo atas yang menyenangkan ini, dan waktu kita bisa bertemu lagi dan membicarakan hal yang berbeda lah, nggak usah ngomong ini. Iya. Lagi gitu ya. Yang asik-asik itu. Beragama itu asik-asik juga sih, nggak cuma ini kan Pak ya. Ya. Oke, terima kasih untuk semua peserta dan juga penanya atas diskusi ini. Terima kasih, saya tutup sesi yang ketiga ini, dan jaga kesehatan kita semua. Terima kasih, saya kembalikan ke MC.